Oke, perkenalkan nama saya Dibri Hatna, kelas 2B dengan yang 6670 Di sini saya akan membuat video bertujuan untuk melaksanakan atau melakukan ujian akhir semester dengan mata kuliah teori politik. Baiklah, di sini saya akan membahas politik dinasti atau lebih tepatnya maraknya politik dinasti khususnya di daerah Banten. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu politik dinasti itu. Jadi, politik dinasti adalah politik di mana kekuasaan atau jabatan politik yang selalu diwariskan atau turun-temurun dari anggota keluarga satu ke anggota keluarga lainnya tanpa memperhatikan kemampuan atau kualitas klasifikasi keluarga tersebut. Hal ini sering terjadi di daerah-daerah yang kurang stabil akan struktural birokrasi. Mengapa sih politik dinasti ini sangatlah kurang baik? Dikarenakan ada banyak faktor buruk terjadinya politik dinasti, terutama tidak berkembangnya daerah tersebut mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di sini juga saya sudah mewawancarai beberapa teman saya tentang pandangan mereka kepada politik dinasti, khususnya politik dinasti yang ada di Banten. Politik dinasti di Banten juga ada beberapa keluarga gitu atau klan yang memegang Banten ini. Yang saya ketahui itu yang pertama ada dinasti politik Ratu Atut-Kosia yang difounder-faderi oleh bapaknya Ratu Atut-Kosia tersendiri, yaitu Abah Hasan, di mana Abah Hasan juga selaku founding father Banten juga kemudian turun kepada anaknya yaitu Ratu Atut-Kosia. Kemudian ada adik iparnya menguasai kota-kota lainnya atau kabupaten-kabupaten lain. Disitulah mulai terjadinya politik dinasti khususnya di Banten ini. Dan ada lagi politik dinasti Jayabaya dan Natakusuma. Untuk Natakusuma itu nama belakang dari anak dari Dimyati Natakusuma, dan Jayabaya itu yang memegang kendali di Lebak dan sekitarnya. Dan untuk itu saya telah mewawancarai beberapa teman saya. Mari kita dengarkan pandangan mereka seperti apa sih tentang politik dinasti. Dan berikut juga saya akan meminta solusi apa solusi agar tidak terjadi politik dinasti terus menerus khususnya di Banten ini. Nah, di sini saya ada ujian akhir semester dalam mata kuliah teori politik. Nah, di sini saya membahas tentang politik dinasti yang ada di Banten ya, yang sama-sama kita sudah ketahui, sudah beredar di mana di Banten ini banyak sekali atau ada beberapa politik dinasti. Jadi saya di sini akan bertanya tentang pandangan-pandangan rekan-rekan saya atau kawan-kawan saya terhadap politik dinasti yang ada di Banten ini. Oke, di sini saya akan mewawancarai salah satu kawan saya, yaitu Bang Raden ya. Bang Raden, di sini saya akan bertanya tentang pandangan Anda untuk politik dinasti di Banten ini. Bagaimana pandangannya? Ya, terima kasih. Menurut saya pandangan akan politik dinasti yang ada di Banten atau bahkan politik dinasti yang ada ya, perihal itu sangat-sangat merusak dari asas demokrasi itu sendiri, karena di mana
pengisi-pengisi jabatan atau penguasa-penguasa pemerintahan yang ada di Banten ini adalah sebagian besar adalah sanak saudara atau bahkan keluarga sendiri dari politik dinasti itu sendiri, yang dimana hal itu sangat-sangat merusak demokrasi, karena di dalam demokrasi itu sendiri semua orang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Ada poin dipilih di sana, berarti semua orang itu berhak. Namun ketika dia ingin mencalonkan diri di Banten, akan tidak bisa terakomodir dengan mudah karena bukan dari keluarga politik dinasti. Mungkin pandangan dari saya itu. Betul. Jadi dan menurut Bang Raden ya, apa sih solusinya agar tidak terjadi politik dinasti tersebut? Solusi dari saya perihal dinasti politik ini akan mungkin agar lebih demokratis, hancurkan saja dari politik dinasti tersebut. Emang terkesan sangat tidak mudah karena kita ketahui untuk memulai hal tersebut tanpa ikut ke dalamnya sangat-sangat tidak mungkin. Namun tergantung kita ketika masuk ke dalam itu adalah ikut terbawa arus atau bisa tetap memegang idealisme itu sendiri. Oke, itu cukup dari salah satu rekan saya. Mungkin ada lagi kita meminta pandangan dari yang lain juga di sini. Oke, di sini selanjutnya saya akan bertanya juga dengan rekan saya. Di sini kebetulan ada saudara Dinda. Di sini saya akan menanyakan pandangan dia terkait politik dinasti yang ada di Banten ini. Oke, langsung saja kita bertanya kepada Dinda. Din, bagaimana sih pandangan Anda tentang politik dinasti yang ada di Banten ini? Oke, menurutku ada dua sisi pandang yang berbeda ya. Yang pertama itu, jika politik dinastinya itu benar-benar melakukan atau melaksanakan pemerintahannya secara baik dan benar gitu, itu menurutku bukan sah ya, kayak nggak apa-apa gitu, bisa-bisa aja asalkan itu dengan baik dan benar gitu dalam kurung. Nah yang kedua itu bisa merusak demokrasi, karena kenapa? Sistem di Indonesia kan itu kan sistem demokrasi yang mana dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah itu sih menurutku pandangannya. Oh jadi menurut Dinda nih, apa sih solusinya agar tidak terjadi politik dinasti dan dinasti itu tidak berkembang kemana-mana? Apa sih solusinya agar bisa berhenti gitu, tidak ada politik dinasti lagi, khususnya di Banten ini? Kalau khususnya di Banten ini, kita dilihat dari sisi masyarakatnya aja, itu tuh kebanyakan ya di daerah saya itu kayak ya udahlah milih dia aja, toh yang kemarin-kemarin juga bagus, lumayan bagus. Dari kata lumayan bagus itu tuh masyarakat kayak terdoktrin, ya udah kita pilih-pilih yang lain aja gitu. Itu dari kesadaran yang pertama dari kesadaran masyarakatnya aja dulu sih gitu. Terus yang kedua itu adanya kenapa nggak mempunyai inisiatif, nggak usah jadi pemerintah gitu, kayak pengusaha atau yang lain sebagainya, kan kalau pengusaha lebih untung ya dapatnya, walaupun nggak selamanya untung, mungkin ada ruginya karena kan pengusaha itu harus siap dengan untung ruginya juga gitu. Nah, itu sih. Jadi pandangan solusinya itu lebih baik tidak masuk ke jalur politik tersebut dan beralih ke profesi yang lainnya juga gitu, agar tidak terjadi politik dinasti seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk Dinda ya, telah mau bertanya-tanya gitu acara. Oke, sekian gitu aja. Bersender pada